Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Weni Francisca. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi strategi dan pengembangan layanan bimbingan dan konseling pribadi sosial. Dan saya akan menjelaskan 3 judul. Yang pertama, asesmen dalam bimbingan dan konseling pribadi sosial. Yang kedua, strategi implementasi program bimbingan konseling pribadi sosial. Yang ketiga, implementasi program bimbingan konseling pribadi sosial. Nah, jadi pertama saya akan menjelaskan tentang asesmen dalam bimbingan dan konseling pribadi sosial. Jadi, asesmen adalah proses pengumpulan data, menganalisis atau menginterpretasikan data siswa. Dan lingkungan bimbingan pribadi sosial adalah bimbingan yang diberikan kepada individu agar mampu menghadapi dan memecahkan masalah pribadi sosial secara mandiri. Bimbingan pribadi sosial merupakan bimbingan yang diberikan oleh seorang ahli kepada individu atau kelompok dalam membantu individu menghadapi dan memecahkan masalah seperti penyesuaian diri menghadapi konflik dan pergaulan. Yang kedua, di sini asesmen di dalam bimbingan dan konseling dibedakan menjadi asesmen teknik non-tes dan asesmen dan teknik tes. Bentuk-bentuk asesmen non-tes, yang pertama, daftar cek masalah. Kedua, alat ungkap masalah. Ketiga, alat ungkap masalah belajar. Keempat, inventori tugas perkembangan. Kelima, sosiometri. Keenam, wawancara. Ketujuh, observasi. Sedangkan teknik tes menggunakan kecerdasan, bakat dan minat, kepribadian, kemampuan kerja. Yang kedua, strategi implementasi program bimbingan konseling pribadi sosial. Kegiatan bimbingan konseling di sekolah dilaksanakan melalui pemberian layanan-layanan kegiatan lain yang sebagian besar langsung ditunjukkan pada siswa. Kalaupun kegiatan konseling itu diberikan kepada pihak lain seperti orang tua, guru, hal demikian tetap ada hubungan dalam upaya membantu siswa. Layanan dasar bimbingan dapat berupa layanan orientasi, layanan informasi, bimbingan kelompok, pengumpulan data, bimbingan klasikal. Dan yang terakhir, layanan responsif. Masalah yang memerlukan penanganan segera biasanya dilakukan secara perorangan. Layanan responsif dapat dilakukan melalui konseling, konsultasi, kunjungan rumah, konferensi kasus, bimbingan teman sebaya atau perguidance, referral atau alih tangan, terus kalau kolaborasi dengan pihak lain. Perencanaan individual. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa yang pertama pengenalan terhadap potensi siswa, yang kedua pengenalan lingkungan, yang ketiga motivasi siswa, terus dukungan sistem. Dalam hal ini kegiatan dapat berupa yang pertama pengembangan profesi, manajemen program, terus yang terakhir riset dan pengembangan. Dan yang terakhir, implementasi program bimbingan konseling pribadi sosial. Pengertian bimbingan pribadi, bimbingan konseling yang membantu individu atau peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan pribadi dan yang beriman dan bertakwa. Terus tujuan implementasi program bimbingan konseling pribadi sosial sebagai akibat kurang kemampuannya anak didik untuk mengadakan penyesuaian diri dengan aspek-aspek perkembangan keluarga, persahabatan, belajar, cita-cita, konflik, pribadi sosial, dan lain-lain. Bentuk-bentuk bimbingan pribadi, yang pertama layanan informasi, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga orientasi.
Dan implementasi bimbingan pribadi sosial sudah berjalan cukup efektif. Hanya saja dalam pelaksanaan bimbingan belum adanya jadwal untuk bimbingan guru BK, hanya untuk memberikan bimbingan apabila ada jam pelajaran yang kosong atau guru mata pelajaran berhalangan untuk mengajar. Dalam pelaksanaan bimbingan, personil BK yang hanya berjumlah 4 orang yang sudah cukup tertentu mengatasi masalah siswa, tetapi jika dibandingkan dengan jumlah siswa yang banyak, mengakibatkan guru BK kurang memahami perkembangan siswa. Dalam implementasi pribadi dan sosial, hanya jika terjadi permasalahan pada siswa, minimnya siswa yang berkonsultasi untuk melakukan bimbingan tanpa dipanggil terlebih dahulu. Tindakan preventif atau pencegahan yang kurang dalam implementasi bimbingan. Dalam implementasi program bimbingan pribadi dan sosial, sarana dan prasarana yang digunakan kurang memadai untuk menunjang implementasi program, dan ada beberapa yang belum lengkap seperti teknik menggunakan sosiodrama dan psikodrama dalam bimbingan. Nah, cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.